Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anakku sekalian yang mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pada hari ini kita akan bahas yaitu tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah ya. Seperti biasa, sebelum materi kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anakku sekalian, Fatihah telah selesai. Mari kita bahas yaitu tentang dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama adalah keadaan masyarakat Mekah. Masyarakat Arab khususnya Mekah dan bangsawan. Jadi orang dihormati di sana itu berdasarkan keturunan, terus berdasarkan kekayaan, bukan karena ilmu atau bukan karena dia memiliki akhlak yang baik. Terus yang keenam adalah bangsa Arab khususnya Quraisy memandang dirinya mereka adalah lebih baik dari pada suku-suku yang lain. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mereka menganggap dirinya itu adalah kelompok yang terbaik gitu ya. Yang berikutnya adalah substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama adalah memperbaiki masyarakat Mekah atau memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang pada saat itu adalah mereka memiliki akhlak yang sangat jahiliyah atau tidak masuk akal ya, sangat keterlaluan ya. Bahkan mereka sampai tega membunuh anak mereka sendiri apabila dia itu mempunyai anak perempuan. Lah Rasulullah dakwah di Mekah adalah untuk merubah supaya masyarakat Arab itu memiliki akhlak yang baik. Terus yang kedua adalah memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan. Ya, seperti yang kalian ketahui tadi di awal bahwa di sekeliling Ka'bah itu ada ratusan berhala dan masyarakat itu selalu menyembah berhala dan patung-patung yang berada di sekeliling Ka'bah. Lah Rasulullah SAW berdakwah di Mekah adalah untuk memperbaiki tauhid atau keyakinan mereka supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terus yang ketiga adalah mengenalkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara manusia. Ya, seperti yang kalian ketahui tadi bahwa di masyarakat Mekah itu kebiasaan kalau menilai seseorang itu bukan karena dia memiliki akhlak atau mempunyai ilmu, tapi berdasarkan keturunan atau keturunan bangsawan dan berdasarkan pada kekayaan mereka. Nah, kalau dia orang keturunan bangsawan dan dia orang kaya, maka dia akan dihormati. Tapi begitu Rasulullah SAW datang atau diutus untuk berdakwah di Mekah,
maka Rasulullah SAW menyamakan antara orang kaya dan orang miskin, itu ya, disejajarkan, itu semuanya dianggap sama. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi seseorang derajatnya akan mulia itu berdasarkan ketakwaannya, bukan berdasarkan pangkat, jabatan, atau kekayaan mereka. Yang keempat adalah mengubah kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang dan meluruskan segala adat istiadat, kepercayaan, dan upacara-upacara keagamaan. Ya. Yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan sabar, ikhlas, tegas diantaranya dengan tidak memaksakan kehendak dan lemah lembut. Gitu. Terus untuk selanjutnya adalah strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ya. Yang pertama adalah menyiarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Ya. Begitu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama, maka Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Lalu siapa saja yang memeluk Islam pada saat dakwah secara sembunyi-sembunyi? Yang pertama adalah Khadijah, ya, yaitu istri Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, ya, masih sangat muda ya pada waktu itu. Beliau adalah putra paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, ya. Terus yang ketiga adalah Zaid bin Harisah, ya, yaitu budak Rasulullah SAW yang kemudian menjadi anak angkat. Ya, yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat Rasulullah SAW. Nah, melalui Abu Bakar banyak orang yang memeluk Islam, antara lain adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Abdurrahman bin Auf, terus Tolhah bin Ubaidillah, dan lain-lain. Mereka diberi gelar dengan julukan Asabiqunal Awwalun, ya, artinya adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka mendapat pelajaran tentang Islam dari rumah Rasulullah SAW secara langsung di tempat yang tersembunyi di rumah Arkam bin Bil Arkam, ya, di kota Mekah. Terus yang selanjutnya adalah setelah Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian yang kedua adalah Rasulullah SAW menyiarkan Islam secara terang-terangan. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, yaitu surat Al-Hijr ayat 94, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, ya, artinya maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik, ya. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Pesan yang terkandung dalam ayat tersebut adalah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar menyerukan atau menyiarkan Islam secara terang-terangan atau tidak lagi dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW menyeru kaumnya secara umum di tempat-tempat terbuka agar manusia menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan tidak menyekutukannya. Seruan yang bersifat umum ini awalnya ditunjukkan kepada yang pertama adalah kerabat-kerabatnya, terus yang kedua adalah penduduk Mekah atau berdakwah secara terang-terangan. Mereka memberontak atau tidak mau menerima agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Alasannya apa? Yaitu gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan. Yang kedua adalah gerakan yang tidak akan bertahan lama, ya. Terus yang ketiga adalah gerakan yang tidak perlu diacuhkan, ya.
atau yang keempat adalah gerakan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan beliau dianggap sudah tidak waras lagi atau sakit jiwa ya. Terus akan tetapi dengan keyakinan dan bimbingan serta petunjuk Allah, gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW semakin tersebar luas dan pengikutnya semakin bertambah banyak. Seruan Nabi Muhammad SAW juga semakin tegas, lantang dan berani. Bahkan memperjelas bahwa sesembahan atau berhala mereka adalah suatu keliruan dan sangat menyesatkan ya. Itu. Terus yang berikutnya adalah sikap kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW di Mekah ya. Yang pertama adalah kemarahan kaum kafir Quraisy ya. Ini sudah tentu bahwa kafir Quraisy sangat marah karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dianggap berbeda atau beda jauh ya dari kebiasaan-kebiasaan kafir Quraisy. Biasanya kafir Quraisy itu menilai seseorang berdasarkan kekayaan, keturunan dan bangsawan. Tapi begitu Islam datang ke Mekah, semuanya dianggap sama. Makanya kafir Quraisy ini sangat marah besar ya. Terus yang kedua adalah intimidasi terhadap Rasulullah dan pengikutnya ya. Nah, banyak pengikut Nabi Muhammad SAW yang sudah disiksa di luar pri kemanusiaan ya, terutama pengikut Islam dari golongan budak ya. Adapun terhadap Rasulullah SAW mereka belum berani ya melakukan gangguan karena Rasulullah SAW masih dilindungi oleh paman beliau yaitu Abu Thalib ya. Di samping itu beliau masih keturunan Bani Hashim yang mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi dalam pandangan masyarakat Quraisy sehingga beliau masih disegani ya. Terus yang ketiga adalah mempengaruhi paman Rasulullah SAW yaitu Abu Thalib ya. Gitu. Beberapa pemuka atau tokoh Quraisy menemui Abu Thalib dan meminta agar Nabi Muhammad SAW menghentikan segala kegiatannya dalam menyiarkan Islam. Apabila Abu Thalib tidak dapat melakukannya, maka mereka yang akan menghentikannya. Nabi Muhammad SAW mengambil sikap menolak dan dengan tegas mengatakan kepada pamannya, "Demi Allah, wahai paman, sekiranya mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan pekerjaan ini ya atau menyeru pada agama Allah sehingga ia tersiar di muka bumi ini, atau aku akan binasa karenanya, tetapi aku tidak akan menghentikan pekerjaan ini." Jadi Rasulullah SAW tetap kukuh untuk menyebarkan agama Islam. Terus yang berikutnya adalah kunci sukses dakwah Rasulullah SAW di Mekah ya. Yang pertama adalah langkah awal Nabi membangun kepercayaan masyarakat yang positif dari sisi pribadi dan akhlaknya. Dalam hal ini sejak awal beliau telah mampu menyandang predikat Al-Amin. Ya, jadi Rasulullah SAW itu sejak kecil sudah dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya atau orang yang tidak pernah berbohong. Terus yang kedua adalah sebagai langkah awal dakwahnya Rasulullah SAW melakukan dakwah dengan rahasia dan memiliki objek dakwah yang paling dekat dengan beliau seperti istri, keluarga, dan para sahabat dekatnya yang dapat dipercaya. Terus yang ketiga adalah setelah ada perintah dakwah secara terang-terangan, beliau langsung melakukan dakwah secara terbuka dan mengambil langkah strategis untuk mengumpulkan masyarakat dengan memanfaatkan kesan publik akan kejujurannya. Untuk memasukkan pesan dakwahnya kepada mereka dan besarnya kasih sayang Abu Thalib kepada beliau sebagai langkah pertahanan ya. Terus yang keempat adalah Rasulullah SAW juga mengembangkan sikap lebih mementingkan keselamatan umatnya di atas dirinya. Untuk selanjutnya adalah ibrah sejarah dakwah Rasulullah SAW di Mekah ya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama adalah menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menyiarkan agama Allah pasti akan mendapat pertolongannya ya. Terus yang kedua adalah memahami bahwa tugas seorang rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan atau rasulnya. Terus yang keempat adalah
memahami bahwa Nabi Muhammad SAW sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan yang berharga, dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan, ya. Terus yang kelima adalah menteladani Nabi Muhammad SAW yang bergelar uswatun hasanah. Artinya tingkah laku dan amal perbuatan Rasulullah sehari-hari adalah teladan yang baik, terutama terhadap ajaran Islam yang didakwahkannya. Terus yang keenam adalah melalui dakwah Rasulullah SAW, umat manusia khususnya umat Islam mendapatkan informasi mengenai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keenam adalah melalui dakwah Islam, Rasulullah SAW memberikan pemahaman tentang hak dan persamaan derajat antara kaum muslimin, antara kaum perempuan dan laki-laki. Terus yang kedelapan adalah Islam menegakkan ajaran persamaan derajat di antara manusia dan memberantas perbudakan. Jadi ketika Rasulullah SAW datang itu semua budak-budak dimerdekakan, ya. Gitu. Terus yang berikutnya adalah sikap dan perilaku sebagai cermin dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama adalah ikut serta menyiarkan agama Islam kepada orang yang ingin mengetahuinya dan tetap konsisten menjalankan akhlak karimah atau akhlak yang baik, ya. Terus yang kedua adalah berlaku sabar dan ikhlas di saat ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepadanya dan tidak mengeluh serta tetap memohon pertolongannya. Yang ketiga adalah tetap berperilaku baik meskipun mendapat penolakan, ya. Gitu. Yang keempat adalah senantiasa berjihad dengan Al-Quran dan sabar jika mengalami kegagalan. Terus yang kelima adalah menerima perbedaan sepanjang tidak sering menimbulkan perselisihan dan pertikaian, ya. Itulah beberapa pelajaran atau sikap kita untuk kita contoh melalui dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Ya, sekian dari saya. Jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hadir dan berikan kesimpulan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.